Seperti apa pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama Equity Research Analyst Panin Sekuritas Randy Wijaya. Selamat pagi Mas Selamat Randy. pagi. Terima kasih sudah hadir. Ini kalau kita lihat tadi IHSG kemarin ditutup di zona hijau, hari ini juga tadi baru saja dibuka juga di zona hijau. Ini cukup ada kenaikan yang signifikan juga ya dari kemarin yang ditutup 5.157, tadi dibuka 5.189 begitu. Ini memang kondisinya akan bisa dipertahankan seperti ini atau seperti apa untuk hingga sesi kedua nanti saja begitu? Ya, mungkin untuk kalau kita lihat perdagangan hari ini dan berkaca juga pada perdagangan kemarin gitu ya, memang kelihatannya sebenarnya investor masih cenderung wait and see gitu. Karena kondisi market kita pun kayak kemarin kita lihat menguat cukup signifikan di pagi harinya, namun cepat juga untuk masuk di zona merah gitu di sesi 1 kemarin gitu. Jadi kita lihat mungkin hari ini masih akan berlangsung sama gitu ya, karena memang dari sisi sentimen pun ada dari domestik maupun global yang positif negatif ini masih tarik ulur dua-duanya gitu. Jadi belum benar-benar 100% positif, negatifnya pun masih cukup banyak. Oke, gitu. Seimbang jadinya seimbang, ya. Betul. Tapi kalau kita lihat dari bursa Asia, bursa regional begitu, ini seluruhnya juga kompak di zona hijau. Apakah ini juga jadi salah satu istilah kecipratan juga akhirnya ke IHSG terkerek positif juga karena itu? Kalau kita lihat untuk pasar Asia mungkin nggak terlalu akan berdampak signifikan ya gitu ya, karena mungkin biasanya kita akan lebih mengacu ke yang lebih global, mungkin ke Dow Jones gitu ya, walaupun memang kemarin sentimennya cukup positif menguat dikarenakan memang yang pertama Presiden Trump dengan keputusan sepihak memperpanjang stimulus package untuk yang unemployment, terus juga kita lihat juga ada penundaan untuk pembayaran pajak payroll, jadi itu yang harusnya jadi katalis positif di US. Dan kalau di Indonesia sendiri mungkin perkembangan-perkembangan domestik yang akan lebih mendominasi, seperti kita lihat hari ini untuk Bio Farma pun sudah mulai melakukan uji vaksin klinis gitu. Jadi ini yang kita lihat perkembangan positif dari dalam negeri juga yang akan mendorong gitu. Oke, kalau Indonesia berarti kalau untuk di dalam negeri setidaknya yang paling mendominasi ya uji klinis vaksin. Betul. Itu yang mempengaruhi. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat sentimen dari Amerika sendiri begitu, kalau kita lihat Dow Jones justru di sini malah bergerak ke zona hijau meskipun ada drama yang terjadi, ada penembakan di depan Gedung Putih justru di saat Trump sedang press conference. Ini tidak mempengaruhi pasar sejauh ini atau bagaimana? Kalau kita lihat mungkin dari sisi investor tidak terlalu berfokus pada penembakan ya, namun lebih berfokus pada nantinya di akhir pekan ini akan ada diskusi antara Republik dan Demokrat terkait dengan paket stimulus itu, di mana sampai saat ini kenapa diperpanjang karena memang belum mencapai kesepakatan seperti itu, dan juga yang masih terus menjadi isu global yang cukup memberatkan perdagangan. Makanya kalau kita lihat penguatan mungkin cenderung terbatas ya, mungkin agak sulit menguat sampai level 1% selama ini gitu. Jadi isu antara US dan China gitu yang masih tensionnya kita lihat masih terus meningkat, tensi geopolitiknya. Ini yang masih akan terus mempengaruhi iklim investasi secara global. Oke, kalau kita lihat dari rilis data neraca pembayaran ini mempengaruhi pasar juga tidak? Untuk rilis neraca pembayaran tentunya kita lihat iya ya, namun memang kalau kita lihat belakangan ini sentimennya agak sedikit minim pengaruh, karena kalau kita lihat rilis neraca pembayaran ini kan lebih berdampak mungkin ke nilai tukar gitu ya, sedangkan nilai tukar pun tidak selalu bisa menjadi acuan pergerakan indeks belakangan ini, di mana mungkin saat ini pun rupiah kita cenderung beberapa hari belakangan konsisten melemah gitu, 14.600, 14.700. Namun kita lihat dari sisi posisi IHSG masih cenderung ada penguatan meskipun mungkin agak terbatas. Tipis-tipis saja begitu ya. Meskipun agak terbatas. Kalau tadi Mas Andi katakan ini kebanyakan pasar wait and see, namun asing pun ini berbanding lurus tidak, asing tapi ternyata banyak yang menarik begitu, banyak yang net foreign sell juga begitu untuk beberapa 2 hari belakangan. Betul. Begitu. Ya, kalau kita lihat memang dari investor asing justru lebih khawatir gitu ya, karena mungkin setelah menyusul pengumuman wait and see-nya ini agak-agak mundur begitu ya? Iya, lagi makin lebih panjang gitu periodenya, karena kita lihat kan kemarin rilis GDP juga untuk di kuartal 2 kita mungkin agak sedikit di bawah estimasi gitu, jadi makanya ini yang mungkin investor juga terutama untuk investor asing mungkin
kembali menarik dana ke negara-negara yang lebih safe gitu, yang lebih negara-negara maju gitu. Jadi ini yang mungkin agak sedikit memberatkan juga untuk dari sisi transaksi investor asing. Oke, sebelum jeda singkat saja, kalau kondisi emas sekarang juga, apakah ini juga mempengaruhi pergerakan IHSG kita sejauh ini? Sejauh ini ya kita lihat ya, terutama untuk saham-saham dari komoditas emas, walaupun memang hari ini kita lihat harga emas pun agak melemah, jadi agak rentan profit taking untuk saham-saham tersebut. Oke, untuk emasnya baik. Kita akan bahas saham-saham apa saja yang menarik untuk direkomendasikan saat ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. IDX Opening Bell akan segera kembali usai jeda.